Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik. Jadi kita mulai kelas dulu ya. Iya. Kalian Ramadhani, Aidil, Hadir. Andes, Hadir. Anissa, Anissa, Hadir. Anwar, Hadir. Arum, Hadir. Aurel, hadir. Bayu Rehan, Hadir. Cinta Novi, Dian Angga, Hadir. Dimas Aji, Hadir. Dwi Andika, Hadir. Erika, hadir. Valentina, hadir. Veronica, Ika Dedeva, Hadir. Ilham Hadi, Hadir. Lutfi Zahrani, Bakaswa, Hadir. Mandala, Hadir. Nika De Okta, Okta Purnama Utama, Pujo Pangestu, Ibu. Rehan, Hadir. Rizky Perdana, Riana, Rusta, Hadir. Siti Anggraini, Hadir. Syifa Latif, Wahyu Saputra, Hadir. Wayan Marcel, Hadir. Widya Asmarani, Tony Edison. Hadir. Baik anak-anak, hari ini kita belajar materi baru judulnya pupuk dan pemupukan. Jadi Ibu sudah menyiapkan slide di depan ini, sudah kalian lihat ya. Kita akan belajar tentang pupuk dan pemupukan. Sebelumnya Ibu pengen tanya, kalian pernah nggak sih lihat pupuk? Pernah menggunakannya? Apa sih menurut kalian definisi pupuk itu sendiri? Ada yang tahu? Ya, silakan. Pupuk adalah unsur hara yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tumbuhan. Pupuk adalah unsur hara yang digunakan untuk memenuhi nutrisi tumbuhan. Ya, jadi benar ya udah disampaikan teman kalian, mungkin kalian juga sudah tahu bahwasanya kita perlu menambahkan pupuk untuk kebutuhan tanah agar nutrisinya terpenuhi. Ibarat manusia, manusia butuh makan untuk pertumbuhan dan perkembangannya ya. Begitu juga dengan tanaman ya, tanaman untuk bisa menghasilkan daun ya, bisa menghasilkan batang, buah, itu juga butuh nutrisi sebagai pupuk. Nah, di sini judulnya pupuk dan pemupukan. Bedanya pupuk dan pemupukan itu apa sih? Kalau pupuk itu apa? Bahannya ya. Sedangkan pemupukan cara pengaplikasian kita memberi pupuk. Nah, jadi di sini di pupuk dan pemupukan ini nanti kita belajar bagaimana cara pemupukan dengan menggunakan berbagai jenis pupuk. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi. Itulah tujuan pembelajaran kita. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, di sini Ibu menggunakan metode STOP ya. STOP itu artinya apa sih? Berhenti ya. Nah, STOP itu berhenti. Jadi di sini Ibu pengen kita fokus dulu bagaimana cara kita belajar, bagaimana kita bisa memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, Ibu pengen tahu sih perasaan saya hari ini seperti apa? Benar-benar. Coba silahkan kalian tulis di buku kalian
pikiran kita kemana-mana, itulah yang menyebabkan kita ngantuk, kita jenuh ya. Kita nggak bisa menyerap materi yang disampaikan oleh gurunya. Jadi di sini ya ada beberapa macam roda emosi namanya. Ya. Tadi sudah minta kalian untuk menuliskan 3 emosi yang mewakili perasaan kalian hari ini ya. Di sini mungkin ada beberapa gambar contoh emosi yang bisa dirasakan. Kadang kita itu tidak sadar sama emosi yang sedang kita rasakan. Tiba-tiba kita lesu aja nggak ada sebab. Padahal sebenarnya kalau kita mau flashback lagi apa yang sudah kita lalui, mungkin itu ada jawabannya. Kenapa sih kita mungkin sekarang bahagia, mungkin kenapa kita sedih ya? Semua ada alasannya. Yang perlu kita luruskan itu adalah kita harus sadar dulu emosi yang sedang kita rasakan. Dengan kita sadar, maka kita akan berevaluasi, oh harusnya aku seperti ini. Jadi kita lagi sedih nih, karena kita lagi belajar, berarti oh ya sudah, sedihnya disimpan dulu ya. Saya sedang belajar, maka saya harus fokus. Seperti itu. Kelihatannya sepele ya, tapi itu mungkin banyak yang nggak menyadari bahwasanya itu salah satu solusi untuk meningkatkan kesadaran diri kita. Yang pengen ibu sadarkan ke kalian, maka sadari dulu emosi apa sih yang sedang kalian rasakan di detik ini. Dan itu baru kalian bisa berusaha untuk fokus. Lanjut ya, masih terkait dengan metode stop tadi yang digunakan. Di sini kalau kita merasakan campur aduk ya, dan merasa tidak nyaman terkait emosi yang kita rasakan, maka kita harus menetralkannya terlebih dahulu ya. Kita misalnya tadi ya ada 3 emosi yang kita rasakan hari ini, misalnya ya sedih ya, kemudian kita juga kecewa, dan di saat yang bersamaan juga kita termenung ya, maka kita harus menyadarinya dulu. Lanjut ya, kita di sini mau mengelola emosi. Jadi emosi itu harus dikelola, jangan dibiarkan dan jangan juga dialihkan. Kenapa kadang orang suka meledak-ledak, tiba-tiba marah, nggak jelas ya? Itu karena mungkin emosinya selalu dia pendam, ya, tapi tidak dialirkan dan tidak dikelola. Nah, bagaimana mengelola emosi? Di sini ibu menggunakan metode pembelajaran stop. Ya, yang pertama kita harus berhenti dulu dari seluruh aktivitas yang kita kerjakan. Jadi sekarang sebelum kita belajar, ibu minta tidak ada yang memegang sesuatu apapun, baik itu pena, buku, ya, HP dan sebagainya. Semua tangannya diletakkan di atas paha kalian ya. Sudah. Sekarang coba rileks, jangan terlalu tegang, jangan kaku. Tahu ya, kalau kaku tuh kita paksakan kayak gini. Tapi kalau rileks tuh ya udah aja ya. Duduk, enjoy. Sudah. Sekarang coba pejamkan mata kalian. Semuanya pejamkan mata ya. Coba kalian ingat-ingat lagi kejadian selama 1 minggu ini yang mendominasi perasaan kalian. Selama ini semangat, bahagia kan, kecewa, kalian pokoknya kalian pikirkan lagi, flashback. Flashback itu artinya kembali ke masa lalu. Apa aja sih kejadian yang sudah kalian alami selama seminggu ini? Ya, sambil kalian membayangkan, coba kalian tarik nafas, bisa. Ya, sambil kalian mengingat apa aja kejadian yang sudah kalian alami selama seminggu ini, coba kalian tarik nafas, lalu hembuskan secara perlahan. Tapi kalian harus merasakan bagaimana udara itu masuk ke hidung kalian dan keluar lagi. Bagaimana hembusan itu mengalir secara alami. Ulangi sebanyak 5 kali. Jadi tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Kalau udah, tetap tutup mata ya. Sekarang kalian pikirkan bahwa kalian itu sedang belajar. Kalian sedang belajar dan kalian butuh konsentrasi. Maka kalian harus berdamai dengan emosi kalian. Apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi, dan apa yang akan terjadi, silakan kalian sambut dengan semaksimal mungkin. Dalam hitungan ketiga, silakan buka matanya. Ya, silakan buka matanya. Oke, yang ketiga itu namanya observer. Observer itu artinya berkelanjutan. Jadi kalau setiap kalian mengalami ada masalah apapun, ya,
Itu solusinya sebenarnya cukup simpel. Kalian berhenti dulu sejenak dari semua aktivitas kalian. Kalian renungkan apa yang sudah terjadi dan kalian berdamai dengan emosi kalian. Kalau masih belum juga, ulangi lagi, tarik nafas lagi sambil kalian pikirkan yang sesuatu yang membuat kalian bahagia gitu kan ya. Dan terus sadari bahwasanya kalian tuh sedang mengerjakan apa biar kalian gak melamun. Kadang ibu temukan ada temennya yang belajar tapi entah pikirannya kemana. Banyak yang seperti itu. Oke, itu mungkin ya metode stop, cara mengelola emosi untuk meningkatkan fokus kalian dalam belajar. Sekarang kita lanjut ke materi dan pembukukan. Oke, terlihat ada dua gambar yang ada di depan kalian. Ada terlihat? Ya. Jelas nggak gambarnya? Jelas. Di sini ada dua gambar ya, sama-sama gambar tentang kelaparan sawit. Nah, ibu mau nanya ke gambar satu dulu nih. Di gambar satu ya. Menurut kalian mengapa gambar satu itu tanamannya kerdil? Ya, Bu. Ya, silakan. Dikarenakan kurang pupuk. Kurang pupuk, kata Dwi Andika. Ada lagi yang punya pendapat? Saya dulu. Ya, silakan Mbak. Dikarenakan terserang hama. Oke, terserang hama ya. Mungkin kalau kita mendiagnosis kita coba mengira-ngira aja ya. Karena tanaman ini kelihatannya ya lagi kurang pupuk. Bisa juga dia terserang hama. Sekarang ada gambar di sampingnya, gambar dua. Ya, ibu mau minta pendapat kalian lagi nih. Nah, menurut kalian gambar dua itu tanamannya kenapa dia nggak tumbuh optimal? Ada yang punya pendapat? Ya, silakan baru. Karena tidak kekurangan nutrisi. Ya, oke, ada lagi? Ya, Bu. Ya, silakan. Karena perawatannya maksimal. Oke, perawatannya maksimal. Jadi sebenarnya ya, sebelum kita masuk ke materi pupuk dan pemupukan, kita bisa membandingkan ya. Seperti yang disampaikan sama teman kalian, semuanya rata-rata menuju ke pemupukan, tentang pupuk, tentang kebutuhan nutrisi. Ada yang menyampaikan bahwasanya ini kurang nutrisi, ada yang menyampaikan juga ini kena serang hama dan penyakit ya. Nah, sebenarnya nah ya, kalau kita membandingkan dua gambar ini, yang bisa ibu tarik kesimpulannya ya, yang paling dominan itu adalah pengaruhnya ke nutrisi tanaman. Ya, bisa jadi kalau dua gambar ini disandingkan ya, ini perbedaannya di pemberian nutrisi. Nah, menurut kalian kalau misalnya dua tanaman ini diberikan perlakuan yang sama, kira-kira pertumbuhannya sama apa beda? Sama. Tentunya ya, karena biasanya kalau ada dua hal yang berbeda itu pasti ada perlakuan yang berbeda. Oke, sekarang lanjut ya. Karena kita akan bahas tentang pupuk dan pemupukan, kita harus tahu dulu nih jenis-jenis pupuk. Nah, menurut kalian nih, apa aja sih jenis pupuk yang kalian ketahui atau pernah kalian lihat atau kalian gunakan? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Saya Bu. Ya, silakan. Pupuk NPK, pupuk kompos, sama pupuk kandang. Oke, kompos, NPK dan pupuk kandang. Ada lagi yang punya pendapat lain atau pengertian pupuk ya? Silakan. Dolomit, Korea, KCL, dan Moska. Moska. Oke, semua yang kalian sebutkan tadi, yang teman-teman kalian sebutkan tadi, benar ya? Itu adalah jenis-jenis pupuk. Tapi di sini kita akan bahas lebih lanjut apa sih bedanya pupuk yang disebutkan sama teman kalian? Apakah semua jenis pupuk itu sama? Tidak. Apakah fungsinya sama? Tidak. Tentu kalau udah ada beda jenisnya, berarti dia juga beda penggunaannya dan beda fungsinya. Oke, di sini nanti ibu akan share ya, ibu akan share media pembelajaran. Silakan kalian baca ataupun boleh kalian pilih ya dari salah satu media pembelajaran yang akan ibu share. Ada yang berupa teks bacaan, video dan pamflet. Nah, silakan cek di HP kalian, ibu akan mengirimkan media pembelajaran. Dan share ya di WA group kita. Jadi silakan kalian pilih mau memahaminya dengan media apa. Boleh teks bacaan, ya, boleh juga melalui video ataupun pamflet. Silakan pilih salah satu aja yang mau kalian pahami. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca ataupun mendengarkan media pembelajaran yang sudah ibu kasih. Oke, udah 10 menit ya. Jadi kita lanjutkan lagi
pertanian dari segi pupuk dan pemupukan. Nah, nanti silakan ya sambil menonton video ini, kalian ditugaskan setiap kelompok nanti membuat kesimpulan dan memberikan contoh solusi yang bisa diterapkan dari video tersebut. Ya, boleh referensi solusinya itu dari yang kalian baca atau menurut kalian aja, menurut pendapat kalian. Boleh ya. Silakan nanti disimak videonya. Ya, ini videonya, silakan diperhatikan baik-baik dan dibuat kesimpulannya ya. Nanti satu kelompok ibu minta presentasi. Lahan pertanian di Karawang, Jawa Barat yang mengalami penurunan tingkat kesuburan menjadi masalah serius bagi Ajun Judi dan ribuan petani lainnya. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih jadi penyebabnya. Bayang-bayang para penyebab pensiunan karena masalah kedalaman yang kian resisten terhadap pestisida. Ketergantungan pupuk kimia juga menyebabkan ongkos produksi pertanian bertambah. Seiring berjalannya waktu, petani mulai mengabaikan yang namanya kesuburan lahan. Jadi saat ini kondisi tanah mayoritas di Karawang itu dangkal, ya. Artinya karena ada pemerasan dari struktur tanah itu, ya ini salah satu efek yang diberikan dari penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus, ya, tanpa adanya diimbangi dengan memberikan pupuk organik. Bahan aktif yang terkandung dalam pupuk kimia tak bisa 100% terserap tanaman. Residu yang tertinggal jika terkena air akan mengikat tanah seperti lem, sehingga tanah akan menjadi keras dan sulit ditanami. Selain keras, tanah juga menjadi asam, sehingga mikroorganisme dan hewan seperti cacing tidak bisa hidup. Akibatnya, tanah tidak bisa menyediakan makanan secara mandiri dan akan semakin bergantung pada pupuk kimia. Guru Besar Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Institut Pertanian Bogor, Profesor Melihat Makan, kondisi demikian merupakan warisan dari revolusi hijau dan tak berpengaruh. Pertanian digenjot untuk terus produktif tanpa mempedulikan keberlanjutan lahan. Pemerintah saat ini pun masih berfokus memberi subsidi pupuk tanpa tahu kebutuhan tanah yang berbeda-beda di setiap tempat. Subsidi pupuk itu kalau masyarakat, tapi anggaran yang diberikan sebenarnya bisa lebih dari 20 triliun kira-kira ya untuk tahun 2020, 2021. Nah itu mestinya tidak seharusnya itu harus diatur sehingga lokasi mana memerlukan pupuk apa, ya tentu memerlukan kebutuhan tanah. Lokasi mana memerlukan pupuk apa itu dispesifikkan. Saya kira terus dijalankan penggunaan bahan organik, ya penggunaan bahan organik. Nah, jadi silakan kalian ibu kasih waktu juga mungkin 5 menit lah untuk diskusi hasil dari yang kalian tonton tadi. Nah, silakan diskusikan dulu selama 5 menit apa yang sudah kalian dapatkan. Sudah ya diskusinya, sudah kita tonton juga secara bersama-sama video permasalahan di depan ya. Ibu minta kalian perwakilan setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya dan bagaimana solusi yang kalian tawarkan dari diskusi kelompok kalian. Mungkin dimulai dari ujung dulu kelompok ini, silakan berdiri ya perwakilannya. Hasil diskusi dari kami, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat menyebabkan menurunnya kesuburan tanah. Solusinya menggunakan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanah dan jenis tanahnya. Oke, bagus. Lanjut ya, kelompok ini. Kita tidak boleh berlebihan menggunakan pupuk kimia karena tumbuhan tidak 100% menyerap unsur hara yang kita berikan dan akan membuat tanah menjadi keras dan membunuh mikroorganisme. Solusinya kita menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang dan kompos, atau jika kita menggunakan pupuk kimia sesuaikan dengan jenis dan dosis secara tepat dan seimbang. Oke, bagus.
video yang kami lihat tadi, penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus cenderung lebih berbahaya. Akibatnya pupuk kimia adalah tanah dangkal atau mengeras. Solusi yang kami tawarkan adalah penggunaan pupuk organik karena pupuk organik lebih mendukung kesehatan tanah dan lingkungan. Kesimpulan dari kami, solusi ini dapat mengurangi dampak negatif pupuk kimia, menjaga kesuburan tanah dan mendukung pertanian lebih berkelanjutan. Lanjut ke kelompok ini ya. Kesimpulan dari kelompok kami, penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus bisa merusak kondisi dan bisa berdampak buruk pada tumbuhan. Solusinya, tidak menggunakan pupuk kimia secara terus-menerus dan menggantinya ke pupuk organik seperti pupuk kandang untuk kesuburan tanah dan tanaman. Terakhir ya kelompok ini. Dari diskusi kelompok kami yaitu petani Indonesia seharusnya mengurangi penggunaan pupuk anorganik karena jika hanya menggunakan pupuk anorganik, mikroorganisme yang ada di dalam tanah akan mati dan tanah menjadi keras. Lalu solusi yang kami tawarkan yaitu penggunaan pupuk organik dan anorganik secara bergantian sesuai kebutuhan. Dengan begitu bisa memperbaiki pH tanah, tanah menjadi gembur, serta mikroorganisme yang ada di dalam tanah bisa hidup kembali. Oke, kalian sudah menyampaikan hasil diskusi kalian dengan baik ya. Ibu merasa kalian juga sudah cukup memahami materi dari sudah membutuhkan ya. Solusi yang kalian tawarkan juga tepat ya. Selaras dengan permasalahan yang dihadapi oleh petani di Karawang ya. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih dan mungkin bisa kita apresiasi dulu ya. Kita semua silakan tepuk tangan. Lanjut ya, kita ke materi selanjutnya ya. Tadi kalian sudah diskusi dan kalian juga sudah membaca materi yang sudah Ibu share ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kalau di permasalahan di Karawang tadi penggunaan pupuk kimia yang secara berlebihan ya, dan solusinya itu adalah menggunakan pupuk organik, maka kita akan belajar tentang jenis-jenis pupuk ya. Sebenarnya kalian sudah menyinggung di diskusi kalian tadi. Nah, di sini ya ada macam-macam pupuk berdasarkan pembentukannya. Nah, itu yang pertama ada pupuk alam. Pupuk alam berarti dari namanya aja ini berasal dari bahan-bahan alami. Yang perlu kalian ketahui pupuk alam itu ada 3 ya. Jadi bukan hanya pupuk kandang. Ada pupuk kandang, ada pupuk hijau, ada pupuk kompos. Kalau pupuk kandang atau petani juga bisa menyebutnya pupuk kohe, kotoran hewan. Ya, biasanya mereka menyebutnya pupuk kohe. Nah, itu biasanya kita menggunakan kotoran hewan ternak seperti ayam ya, kambing, sapi ya. Kemudian kalau pupuk hijau ini kita menggunakan pupuk yang berasal dari hijau-hijauan atau tanaman-tanaman yang menghasilkan daun secara berlebih ya, daripada daunnya kebuang. Kemudian kita cecah dan kita jadikan pupuk. Biasanya juga ada tambahan berupa tanaman kacang-kacangan, atau kalau kalian pernah tahu tanaman lamtoro ya, pete Cina. Nah, itu banyak kandungan nitrogen, itu biasanya dijadikan bahan utama dalam pembentukan pupuk hijau. Selanjutnya pupuk kompos. Pupuk kompos ini sebenarnya menggabungkan antara pupuk kandang dengan pupuk hijau. Karena pupuk kompos ini biasanya kita mencampurkan bahan-bahan organik dari kotoran hewan, kemudian dari sisa-sisa bahan organik kita kita fermentasi selama 3 bulan sehingga jadilah pupuk kompos. Biasanya warnanya hitam, coklat, atau biasanya orang juga menyebutnya kalau bekas bakaran jadi pupuk kompos juga, padahal beda ya. Bekas bakaran sama pupuk kompos. Kalau kompos memang kita melakukan fermentasi selama 3 bulan sehingga terbentuklah pupuk kompos. Warnanya hitam kecoklatan biasanya. Oke, yang kedua ada pupuk buatan. Nah, jadi yang temanku sebutkan tadi NPK, POSCA, KCL, apa lagi? Kemudian urea ya. Itu sebenarnya masuk ke pupuk buatan atau anorganik. Kalian sudah nyebutnya tadi ya pas kita diskusi, oh ada pupuk organik, oh ada pupuk anorganik. Mungkin ada sebagian dari kalian ada yang belum tahu apa sih itu pupuk organik ya, apa itu pupuk anorganik. Kalau dari namanya aja organik itu berarti alami, kalau anorganik berarti tidak alami atau disebut juga dengan pupuk buatan. Pupuk
buatan ini ada dua, nak. Ada pupuk tunggal dan ada pupuk majemuk. Pupuk tunggal itu berarti dari kandungan unsur haranya dia hanya satu unsur hara yang ada di pupuk tersebut. Kalau majemuk berarti kandungan unsur haranya yang kita berikan ke tanaman itu lebih dari satu. Kalau pupuk tunggal, ada nggak yang tahu contohnya apa? Yang dia cuma mengandung satu kandungan unsur hara aja. Kalau biasanya untuk pertumbuhan itu pakai pupuk apa? Yang disebutkan sama Ilham tadi tadi? Urea. Kenapa urea disebut pupuk tunggal? Karena pupuk tunggal urea itu hanya mengandung unsur N atau N itu apa? Nitrogen. Dia hanya mengandung satu unsur itu aja. Sedangkan nitrogen kita butuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Ya, makanya kadang kalau petani pengen tanamannya hijau, kemudian daunnya banyak, batangnya bagus ya, itu dia kalau mau cepat, makanya mereka pakai pupuk anorganik. Padahal sebenarnya dampaknya kalau kita terus-terusan pakai pupuk anorganik itu bisa menyebabkan tanam jadi padat. Tapi penting untuk kita ketahui. Jadi ada dua, nak ya. Kalau tunggal berarti dia hanya mengandung satu unsur hara. Kalau majemuk, dari kata-kata majemuk itu artinya lebih dari satu. Iya, lebih dari satu atau banyak. Jadi kandungannya di pupuk majemuk ini lebih dari satu unsur hara. Contohnya apa? NPK. Udah jelas itu NPK. Ada nitrogen. Apa lagi P-nya? Fosfor. K-nya apa? Kalsium. Kalium atau kalsium? Kalium. Kalau kalsium lambangnya itu adalah Ca. Kalau K itu kalium. Nah, NPK ini biasanya nama merek dagangnya Mutiara. Nah, kalau pupuk Mutiara itu itulah pupuk NPK. Ya, jangan bingung. Kemudian ada juga TSP. Ya, dan banyak lagi ya. Lanjut. Oke, di sini ada 5 macam teknik pemupukan. Kalau teknik pemupukan ya, berarti bagaimana cara kita memupuk ya yang efektif dan efisien. Yang pertama ada dilarutkan atau dikocok. Ada beberapa jenis pupuk yang dia itu kalau kita sebar aja, kita kasih aja ya, dia sulit untuk meresap ke dalam tanah, sehingga harus kita larutkan atau kita kocok. Atau ada alasan lainnya juga kenapa harus dilarutkan? Biasanya ini berkaitan dengan musim. Kalau musim kemarau, nah sekalian kita nyiram, sekalian kita juga melakukan pemupukan, makanya lebih efektif dengan dilarutkan atau dikocok. Selain menghemat air, dia juga untuk mengurangi penguapan. Karena ketika musim kemarau, biasanya cahaya mataharinya lebih panas atau lebih intens, sehingga boro-boro mau menyerap ya, baru ditaruh aja udah kuat lagi ke atas. Jadi sia-sia. Ya, jadi bukan terserap oleh akar, tapi dia malah kembali ke udara. Terutama pupuk urea ya, dia ketika kena cahaya matahari langsung menguap, kemudian dia hilang ke udara. Lanjut, yang kedua ada dilarikan. Kalau kita buat bedengannya tegak lurus ya, dilarikan itu biasanya kalau di sini ada tanaman, sini tanaman ya, dia ditaruh di tengah-tengah. Nah, biasanya ini untuk tanaman-tanaman yang umurnya lebih dari 3 bulan ya. Jadi kalau dilarikan ya, kita taruh di tengah-tengah di antara tanaman ya, tujuannya apa? Dia pemupukannya lebih efektif. Kalau kita taruh tengah ya, otomatis dua tanaman yang ada di kiri kanan itu bisa menyerap pupuk yang kita taruhkan di tengah ya. Kemudian ada dibuat lubang tanam. Jadi seandainya tanamannya di sini ya, maka di sampingnya sini kita buat lubang tanam. Artinya memang pupuk itu kita sengaja kita pendam dalam tanah. Nah, ini biasanya metode ini cocok digunakan ketika kita musim hujan ya. Kalau misalnya udah musim hujan, tanahnya lembab, kita pemupukannya juga dengan cara dikocok, otomatis kelembaban tanah juga akan meningkat. Kenapa nggak boleh kelembaban tanahnya terlalu tinggi? Itulah yang menyebabkan penyakit ataupun hama itu suka tinggal di sana. Makanya biasanya kalau musim hujan banyak gulmanya. Gulma itu sebagai sarang hama
kalau pupuk kimia itu nak 1 sendok aja ya, kalian mungkin pernah praktek di lapangan meminta 1 sendok dilakukan dalam 1 tumbor air. Padahal kalau kalian pikirnya 1 tumbor air itu lumayan loh, 3-5 liter, tapi kita cuma pakai 1 sendok ya. Kenapa? Inilah tujuannya untuk menjaga kesuburan tanah agar tanah kita sehat, tidak terlalu banyak menyerap pupuk kimia. Nah, kalau kita buat kebun tanah, kalau dia kena air baru meresap ya, secara perlahan tidak langsung terserap tanaman secara berlebihan. Karena kalau kebanyakan pupuk juga itu bisa menyebabkan tanamannya mati. Coba kalau kita pakai pupuk kandang pun 1 kilo kita kasih, asal pupuknya itu sudah benar-benar matang ya, itu aman untuk tanaman. Karena apa? Pupuk kandang itu sebenarnya kandungan nutrisinya itu lengkap, baik unsur hara makro, mikro, semuanya ada. Beda sama pupuk buatan. Kalau pupuk buatan kalau memang kita rancang, oh ini kandungannya N aja nih atau NPK nih, tapi kalau pupuk kandang semua nutrisi ada, baik makro maupun mikro ya. Kita udah belajar juga makro itu apa, mikro itu apa ya. Nah, kalau pupuk kandang itu walaupun lengkap tapi dia kandungannya sedikit karena dia banyak. N ada, P ada, K ada, kalsium ada, magnesium ada, zinc, kemudian besi, aluminium, semuanya ada, tapi takarannya sedikit. Makanya kalau pupuk kandang yang kita kasih banyak pun itu tidak apa-apa, bahkan dia bisa memperbaiki struktur tanah. Syaratnya cuma 1, asal pupuk kandangnya sudah matang. Apa ciri matang? Dia sudah tidak berbau, tidak panas ya, bahkan pupuknya itu mirip tanah kalau kita pegang. Kalau masih gumpal-gumpal kayak pupuk kambing yang masih ada gumpulannya itu biasanya butuh matang. Bukti kan kalau kalian kasih itu biasanya dia banyak bakteri yang masih hidup, artinya fermentasinya belum selesai, itu masih panas. Jadi tanahnya itu tanamannya ketika kita kasih pupuk kandang yang belum matang itu malah menyebabkan banyak penyakit, bahkan bisa mati karena dia masih panas, masih terjadi yang namanya fermentasi ya. Walaupun pupuk kandang itu baik, tapi kita harus memastikan bahwasanya itu sudah matang. Oke, lanjut ya. Disebar ya, disebar ini biasanya umumnya kita gunakan pada metode pemupukan tanaman perkebunan ya. Kalian bayangkan aja, tanaman perkebunan itu nggak mungkin ditanam dalam skala yang kecil, biasanya berhektar-hektar. Kalau kita nanamnya buat lubang dulu ya, kapan selesainya ya. Lagian juga tanaman perkebunan itu biasanya punya kanopi yang luas. Nah, kalau kelapa sawit, kalau lihat misalnya ya, kelapa sawit itu biasanya pohonnya itu yang namanya kanopi itu bagian yang tidak terkena matahari itu luas. Makanya walaupun kita sebar, dia tidak efek penguapannya tidak terlalu tinggi karena dia terlindungi sama pelepah-pelepah daunnya ya. Kalau pelepah daunnya melindungi tanah, otomatis cahaya matahari juga tidak masuk. Kalau kalian pernah nggak kalian berteduh di bawah pohon kelapa sawit? Nah ya, itulah yang bagian rindangnya itu disebut kalau dalam ilmu pertanian namanya kanopi tanaman. Biasanya kita sebar di sekitar kanopi tanaman, atau kalau bahasa orang kerja itu piringan. Nah, di sekitar piringan, jadi kita tebar di sekitar piringan itu namanya disebar. Kalau dia juga disebar ini biasanya kenapa harus ke tanaman perkebunan? Karena kalau kita pakai tanaman hortikultura atau tanaman sayur-sayuran, kena bagian sedikit aja akarnya atau daunnya, biasanya dia langsung gosong, langsung panas seperti terbakar. Makanya tidak dianjurkan memberikan pupuk kimia itu terlalu dekat ya. Apalagi dengan disebar, pasti nggak efektif. Ini tidak cocok untuk tanaman hortikultura. Makanya kita perlu memperhatikan tekniknya. Nggak asal aja pupuk dan kasih aja ya sembarangan, tidak memperhatikan musim, tidak memperhatikan tanamannya yang kita pupuk itu tanaman apa, itu sangat salah besar. Dan yang terakhir itu disemprotkan. Disemprotkan ini mirip dengan dilarutkan ya, jadi dia bedanya kalau dilarutkan ya kita siramkan aja di sekitaran tanamannya ya. Kalau disemprotkan kita masukkan dalam sebuah wadah, kemudian kita semprotkan. Biasanya kalau disemprotkan ini untuk pupuk daun, karena memang sengaja kenain daun biar unsur haranya itu meresap ke dalam daunnya ya. Pupuk daun ini biasanya
tidak, tapi memang dirancang memang untuk pupuk daun. Jadi dia tidak ada efek terbakar ketika kena daun. Namanya pupuk daun ya. Kalau pupuk daun disemprotkan ke tanah ya bukan pupuk daun namanya, pupuk tanah ya. Ini contohnya Gandasil B. Kayaknya waktu itu pernah kita pakai ya. Kalau Gandasil B itu artinya daun. Itulah tadi ya 5 teknik pemupukan yang umumnya kita gunakan. Jadi setelah kita belajar ini, harapan ibu kalian bisa menggunakan jenis pupuk yang sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan fungsinya. Kemudian ketika kita sudah dapat pupuk yang sesuai yang kita butuhkan, maka kita juga pemberiannya juga harus dengan teknik yang tepat. Tujuannya apa? Agar pemberiannya itu tadi bisa maksimal ya. Pupuknya udah bener nih, dia pertumbuhannya kurang baik ya, daunnya misalnya agak kuning-kuning karena dia kurang nitrogen. Terus kita pengen pakai urea, boleh, tapi kita harus memperhatikan lagi, oh tanaman ini masih umurnya baru 5 hari nih, berarti dosisnya harus sedikit. Oh ini tanaman hortikultura, oh berarti cara penggunaannya teknik yang tepat pakai yang mana. Oh ini musim kemarau nih, oh berarti kita pakai dilanjutkan aja nih biar efektif. Jadi tidak asal kalian memupuk itu sesuai kehendak hati kalian, nggak bisa ya. Karena kalau kita merawat tanaman itu anggaplah dia itu seperti sahabat kita atau bayi kita lah yang harus diurusin. Nah, karena namanya tanaman ya, nggak bisa cuma ditanam terus ditinggal aja, nggak bisa. Dia pasti nggak efektif atau tidak maksimal pertumbuhannya. Oke, ini ada faktor yang mempengaruhi efektivitas pemupukan ya. Tadi kita udah belajar jenis, sama kita juga udah belajar tentang teknik pemupukan atau cara memupuk. Sekarang ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi efektivitas dari pemupukan. Yang pertama, ini kalau mudah ingatnya namanya 5T ya, tepat dosis. Dosis itu takaran ya. Berarti kalau misalnya tanamannya masih kecil, berarti dosisnya lebih sedikit. Kalau tanamannya sudah besar, berarti kita naikkan lagi. Kalau kalian memperhatikan ibu minta kalian dosisnya itu setiap minggunya bertambah, itu sebenarnya menyesuaikan dengan pertumbuhan tanaman. Jadi kita nggak bisa asal aja. Kemudian ada tepat cara. Tepat cara itu yaitu tadi tepat teknik pemupukannya. Ya, sudah dijelaskan. Kemudian tepat waktu. Tepat waktu ini memperhatikan kapan sih tanaman itu butuh pupuk A, pupuk B, pupuk C, kata ibu tadi ya. Oh tanaman ini kuning nih, berarti kurang nitrogen. Berarti waktunya tepatnya adalah ngasih pupuk urea. Oh dia udah masuk fase generatif, tapi bunganya banyak, tapi nggak jadi nih. Oh berarti dia kurang kalium karena pembentukan buahnya gagal. Sehingga kita berarti harus pakai pupuk K. Jadi waktu itu diartikan dua ya, waktu yang tepat untuk memberikan unsur hara sama waktu terkait dengan musim yang terjadi pada saat itu ya, ada dua penafsirannya. Kemudian tepat sasaran. Tepat sasaran itu artinya yang kita kasihkan itu sesuai dengan tanaman yang kita gunakan ya. Misalnya kita mau pupuk kelapa sawit ya, tapi kita pakai pupuk yang itu peruntukannya untuk tanaman hortikultura bukan tanaman perkebunan, tentunya itu tidak sesuai dengan sasarannya. Atau kita ketika pupuk juga jaraknya terlalu jauh ya, otomatis tidak sesuai dengan sasarannya, akar tanaman sulit untuk menyerap pupuk yang kita kasih. Kemudian ada tepat jenis tadi yang udah ibu sampaikan bahwasanya pupuk itu ada banyak nak ya. Jangan mentang-mentang di lab adanya NPK. Nah, kemudian cuma ada NPK nih, ya udah kita pakai NPK sampai panen. Otomatis biasanya itu pertumbuhannya tidak optimal. Kita itu nak kalau mau nanam itu ya, kenapa ibu minta kalian setiap hari kalau bisa ditengokin tanamannya. Oh dia kuning, oh dia kerdil. Kenapa? Oh kalau dilihat jagung itu ini akarnya sudah mulai terlihat nih, artinya dia butuh dibumbun. Jadi kita tuh sebenarnya nak kayak kita berkomunikasi dengan tanaman. Tanaman ini kita lihat butuhnya apa sih dia. Oh kalau kuning tuh menunjukkan gejala kekurangan nitrogen. Kasih nitrogen, udah nggak kuning lagi, udah mulai hijau bagus. Tapi pas buah tadi kata ibu ya, buahnya banyak nggak jadi, cuma bunga-bunga aja tapi nggak jadi buah. Oh berarti kurang kalium ini, kasih pupuk kalium. Jadi sesuai dengan jenis pupuk yang
kimia. Berarti kita harus memperhatikan keseimbangan dari kesuburan tanah. Kita imbangi dengan pupuk organik. Ya, jadi tanamannya kesuburannya juga bisa terjaga. Kayak tadi itulah penjelasan dari Ibu ya, kita juga udah diskusi, kita sudah melakukan juga, dan kita sekarang lanjut ke kesimpulan. Jadi apa yang sudah Ibu sampaikan ke kalian, coba Ibu minta satu orang aja untuk menyampaikan apa yang kalian peroleh dari apa yang kita lakukan hari ini. Silakan. Ya, silakan Anissa. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini, pupuk itu dibagi menjadi dua macam, yaitu pupuk alami dan pupuk buatan. Lalu kita juga mempelajari teknik pemupukan, ada beberapa macam, yaitu disemprot atau dikocor, dilarutkan, dibuat lubang tanam, disebar, dan disemprot. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pemupukan, yaitu tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, tepat sasaran, dan tepat jenis. Oke, terima kasih Anissa. Silakan duduk. Boleh tepuk tangan untuk Anissa. Dari kesimpulan yang sudah disampaikan teman kalian ya, sebelum Ibu tutup mungkin Ibu buka pertanyaan dulu ya bagi teman-teman atau bagi kalian yang ingin bertanya ya, masih kurang jelas dari apa yang disampaikan, boleh mau ditanyakan atau seputar dengan yang kalian alami ketika di lahan nih, boleh juga apapun pertanyaan terkait dengan pemupukan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Bu, ya silakan Mbak. Bu, bahan-bahan apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat pupuk? Oke, ya bagus ya pertanyaannya, karena kita sendiri tahu bahwasannya pupuk itu harganya mahal ya, apalagi pupuk kimia ya. Jadi kita bisa pakai bahan-bahan alami. Apa aja sih bahan alami yang kita bisa gunakan? Yang paling utama adalah limbah rumah tangga. Apapun aja limbahnya, bekas potongan sayur ya, kemudian kulit bawang, atau kalau yang mau lebih mudah lagi nak, kalian pernah nggak bantu orang tua kalian mencuci daging gitu? Cuci ikan? Nah, secara alami sebenarnya cucian dari ikan atau daging yang kalian cuci itu ya jangan dibuang langsung ya, jangan dibuang secara sia-sia aja. Itu bisa digunakan sebagai pengganti unsur hara kalium. Kalium itu baik untuk pembungaan dan pembuahan. Jadi Ibu sendiri ya di belakang rumah itu ada pepaya ya. Kalau umumnya itu tetangga mungkin 3-5 buah ya. Kalau Ibu dari atas sampai ke tengah batang itu buah semua. Ibu nggak pakai pupuk kimia apapun ya, cuma kalau habis nyuci daging, cuci ikan, Ibu selalu buang airnya di situ. Dan disitulah efek dari pupuk dari untuk proses pembungaan dan pembuahan. Atau ada juga bahan alami yang mudah kalian dapatkan. Kalau kalian cuci beras, tahu air cucian beras? Nah, untuk menggantikan pupuk pertumbuhan ya, itu bisa kalian tampung cucian berasnya, air cucian beras itu kalian siramkan ke tanaman kalian. Lebih bagus lagi kalau kalian diamkan dulu selama semalaman. Jadinya baunya kurang enak ya. Besoknya disiramkan ke tanaman. Dan itu juga sebagai bahan alami. Jadi limbah rumah tangga, cucian beras, cucian daging itu bisa kita gunakan sebagai pupuk alami kalau memang kalian tidak bisa untuk beli sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi kita belajar lebih lanjut bagaimana cara membuat pupuk organik. Mungkin itu aja yang bisa jawab. Ada yang boleh ditanya lagi? Cukup ya? Yang lain? Cukup? Oke, akhirnya itulah tadi ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Semoga apa yang disampaikan juga bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari.